Kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang PT Meratus Jaya Prima atau saham Karwe. Nah, ini kita lihat ya. Ini presiden direkturnya ada Farid Boat, kemudian direkturnya ada Heru Alwaskito. Untuk alamat mereka ada di Ruko Enggano Megah di Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kalau kita lihat kemarin harga sahamnya itu pernah melonjak tinggi sekali hingga beberapa kali lipat, beratus kali lipat. Pokoknya itu sangat tinggi sekali hingga mencapai 7 ribuan, mau nyentuh 8 ribu. Sekarang harganya sudah balik ke 900-an. Padahal dari awal-awal sahamnya itu sudah stuck dan sudah berada di posisi terendah. Kita lihat apa penyebabnya dan apakah bisa baik lagi. Untuk laporan keuangan kali ini nilai itu US dollar. Nah, US dollar jadi nanti dikait saja dengan 16 ribuan ya. Kas satu kas oke, dia meningkat dari 200 ribu menjadi 1,2 jutaan dolar. Kemudian kita lihat persediaannya dia meningkat di sini sekitar 16 ribuan dolar. 16 ribuan nanti kali saja dengan 6 ribuan. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya total asetnya ini termasuk kecil ya kalau kita bilang ya. Dari 12,4 menjadi 12,9 sebenarnya termasuk kecil, 13 jutaan dolar. 1 jutaan dolar 15 miliaran. Nah, kali 10 berarti ratusan miliaran saja ya, belum sampai triliunan. Tapi harga sahamnya bisa meningkat cukup drastis nih. Dan kalau kita lihat bahkan ekuitasnya ini bahkan dia kayak merugi ya. Nah, dia merugi, bisa nampak di sini jumlah defisiensi modal sekitar 32 jutaan dolar minus. Pendapatannya dari 6,7 jutaan dolar menjadi 4,5 jutaan dolar. Bayangkan, pendapatannya saja sekitar 4 jutaan dolar saja. Nah, kurang lebih sekitar berapa tuh? 70 miliaran hingga 80 miliaran saja. Berarti ini kan nampaknya sebenarnya kecil ya ini perusahaannya. Perusahaannya masih tergolong perusahaan kecil. Tetapi mengapa harga sahamnya bisa melonjak? Jadi untuk itu kita lihat dulu, ini beban umumnya dia berkurang, oke. Labanya itu bahkan dari 1,2 jutaan dolar sekarang hanya tersisa 77 ribuan dolar. Nah, berarti dia ibaratnya kayak ratusan juta hingga 1 miliar gitu labanya. Jadi ini sebenarnya termasuk kecil. Lalu mengapa harga itu bisa melonjak cukup drastis? Nah, itu yang kami katakan di pasar saham sebenarnya ada beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan harga saham. Jadi pasar itu dia selalu bergerak dan kita tidak bisa memastikannya. Salah satu cara terbaik hanya melihat dari kinerja perusahaan tersebut. Namun terkadang bisa berbanding terbalik juga dengan kinerja perusahaan. Bisa karena ada akuisisi, bisa karena ada ini itu. Nah, jadi gak ada yang bisa dipastikan. Nah, makanya kami mengatakan kalau kita jual rugi, stop loss terus, itu kayak agak sayang gitu ya. Kalau memang ternyata perusahaannya itu bisa naik lagi, kecuali kalau perusahaannya memang udah parah kali, nah itu memang mungkin bisa boleh di stop loss atau dijual rugi. Makanya tidak ada yang bisa tebak apa yang akan terjadi di pasar saham. Kita bilang perusahaan ini tahu jelek, tapi ternyata harga sahamnya bisa tiba-tiba melonjak. Nah, karena kita sebagai investor itu kan yang penting itu harga sahamnya. Sangat kepentingan sih. Kasnya dan setelah kas kita lihat. Nah, kasian dolar, US dollar kemarin ada sekarang udah gak ada, yang rupiah dia juga menunjukkan drastis ini kasih tangannya. Kemudian piutang usaha kita lihat ada pihak ketiga dan lain-lain. Piutang usahanya sendiri sekarang semakin macet ya. Dimana kemarin yang lebih dari 150 hari 71 ribu dolar sekarang menjadi 233 ribuan dolar. Maka pengisian penurunan nilainya sekitar 142 ribuan dolar. Nah, sebenarnya kalau mereka ada penjualan tapi ujungnya gak bisa tertagih dan jadi hangus kan sama aja ya. Persediaan di sini ada peningkatan dari 256 menjadi 270 ribu dolar. Ini aset tetapnya bisa lihat di sini. Untuk sekitar sebenarnya perusahaannya ini masih bukannya tidak bagus atau apa, anggap aja belum bagus lah gitu ya. Kinerjanya ini
kurang begitu bagus karena dia penjualan pun menurun. Kemudian tadi kalau kita lihat dia ekuitasnya masih lebih apa, pokoknya hutangnya ini lah yang menurut kami agak banyak nih. Kemudian penjualan menurun juga, laba menurun juga. Walaupun mereka ada akuisisi, ibaratnya kayak ada sebuah perusahaan nih akuisisi sebuah perusahaan, kita kan perlu lihat juga perusahaan yang diakuisisi itu bagus atau enggak. Kalau cuma namanya terkenal tapi kurang bagus kan sama aja. Pendapatan, nah ini kita lihat, ini modal sahamnya, pemegang sahamnya kemarin dipegang oleh PT SKI sebesar 70, ini yang saat ini ya. Saat ini dipegang oleh PT SKI sebesar 79,48%. Nah, kemarin dipegang oleh ICTSI. Nah, sekarang SKI, kemarin ICSTI, FAR ESPT Ltd. Kemarin 80%, sekarang 79%. Jadi ini ada perubahan kepemilikan. Makanya tadi kalau kita lihat manajemen itu semua rata-rata mengalami perubahan. Nah, untuk itulah ini kita lihat dulu pendapatan menurun paling banyak di bongkar muat dan trucking. Yang menurut kami ya, ketika di saat seperti ini, ketika perusahaan tiba-tiba berubah cukup drastis, manajemen berubah itu sangat sulit untuk mengatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang tidak akan menjadi bagus. Jadi kita tidak bisa katakan seperti itu. Mengapa? Dia manajemennya udah berubah. Manajemen sangat berpengaruh pada kinerja perusahaan. Jadi ini masih perlu lihat 1 tahun hingga 2 tahun lagi, kita lihat apakah ada perbaikan atau enggak. Baru bisa kita pastikan ini perusahaannya akan menjadi perusahaan yang luar biasa atau tidak. Nah, itu boleh saya pastikannya. Karena lihat juga manajemennya. Kadang manajemennya itu dia memang kurang, nah itu perusahaannya bisa merugi atau lain-lain. Nah, jadi itu perlu diperhatikan juga. Apalagi saat ini ada hal yang penting di mana ada perubahan manajemen. Mereka itu cerita kami, sekian, terima kasih, saya investasi.